أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dua sesi. Sesi yang pertama tentang pentingnya akidah, kemudian sesi yang kedua tentang pembagian tauhid sebagai konten inti dalam akidah. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang ibadah, di mana setelah kita mengetahui dalam tauhid bahwa Allah satu-satunya yang benar untuk disembah, maka kita juga harus mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki hal-hal yang berkaitan dengan perkara menyembah kepada Allah Azza wa Jal, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai macam pengertian dan definisi, meskipun secara substansi dan makna itu tidak berbeda pada hakikatnya. Ada yang mengatakan ibadah itu adalah at-tadallul lillahi bit-ta'ah, merendahkan diri kepada Allah dengan cara mentaatinya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan ibadah itu adalah ismun jami'. Ibadah itu adalah nama yang menghimpun likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, segala sesuatu apa yang dicintai oleh Allah dan diridhainya, minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, adh-dhahira wal batinah, baik itu yang nampak terlihat oleh panca indera ataupun yang tidak terlihat, yaitu maksudnya ibadah-ibadah di dalam hati. Inti daripada definisi tersebut, ibadah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang melakukan suatu amalan, dan amalan itu adalah amalan ketaatan, dan dia melakukannya dengan niat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia dikatakan telah beribadah. Ya, sebagai contoh salat. Ya, salat itu adalah ibadah, dan dia bernilai ibadah kalau seseorang melaksanakan salat karena ingin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, meskipun seseorang melaksanakan suatu ibadah tapi niatnya bukan untuk taat kepada Allah, maka dia tidak dinilai beribadah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka salat tapi bukan untuk taat kepada Allah, tapi sekedar untuk mengamankan jiwa mereka, mengamankan harta mereka, dan mengamankan kehormatan mereka. Demikian pula pada perkara-perkara yang bersifat sosial, seperti membantu orang, memberi makan, ya, membersihkan. Selama kita melakukan hal-hal seperti itu karena kita tahu itu diperintahkan oleh Allah, dan kita melakukannya dengan niat untuk taat kepada Allah, maka itu pun akan bernilai ibadah. Ya. Oleh karena itu, di dalam masalah ibadah ini ada dua hal yang perlu untuk benar-benar kita jadikan sebagai prinsip utama di dalam kita beribadah, yaitu berkaitan dengan syarat diterimanya ibadah. Nah, syarat diterimanya ibadah itu dijelaskan oleh para ulama, ada dua syaratnya. Yang pertama, ibadah itu harus dikerjakan dengan ikhlas.
Nah, di antara penerapan ikhlas itu adalah ketika seseorang meniatkan melakukan suatu perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam rangka taat kepada Allah, maka itu berarti dia telah ikhlas. Ya, dia telah ikhlas. Ya, apalagi kalau kemudian dia mengetahui bahwa dalam amalan itu terdapat fadilah-fadilah dan keutamaan, kemudian dia melakukan amalan itu didorong untuk mendapatkan keutamaan tersebut, nah itu juga bagian dari keikhlasan, karena dia telah meyakini tentang fadilah yang dia ketahui dari ayat atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah keikhlasan, ya. Jadi, meskipun amal yang dilakukan itu ketaatan tapi tidak ikhlas, maka juga tidak bernilai sebagai ibadah. Ya, seperti yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang niat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang orang yang berhijrah. Hijrah tidak diragukan adalah ibadah. Tapi ketika dikerjakan tidak dengan niat yang ikhlas, maka hilang nilai ibadahnya. Tidak dianggap sebagai ibadah di sisi Allah. Yang kedua, yaitu al-mutaba'ah. Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi, kita telah mengetahui ya, bahwa Allah satu-satunya yang benar diibadahi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nah, Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada seluruh manusia bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Tidak ada orang lain selain daripada Rasulullah yang menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah. Karenanya, ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, maka harus kita pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kita melakukan suatu ibadah yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebatas tidak dalam perkara ibadah, sebatas tidak ada perintahnya, maka itu sudah tidak boleh dilakukan. Karena ketika tidak ada perintahnya, itu berarti ada pelarangan di dalamnya. Karena Nabi SAW tidak mungkin meninggalkan satu ibadah. Ya. Tidak mungkin Nabi SAW menyembunyikan suatu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Pasti Nabi menyampaikan seluruhnya. Sehingga ketika ada peribadatan yang tidak pernah diperintahkan atau dikerjakan oleh Nabi SAW, maka itu berarti bukan ibadah yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi secara garis besar itu dua ya, syarat agar ibadah kita benar dan diterima. Pertama, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam perinciannya dalam beberapa hal. Ya, pertama dalam zat ibadahnya. Ya, misalnya salat. Ya, kita salat sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat. Ya, jadi zat ibadahnya ini yang paling prinsip. Zat ibadahnya harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tata caranya, ya, tata cara pelaksanaannya. Ya, jadi ibadah bisa saja kita menamai dengan nama yang sama, tapi menyelisihi Nabi dalam hal tata caranya. Ya, salat misalnya sudah ditetapkan diawali dengan takbiratul ihram. Kalau ada orang misalnya melaksanakan salat dan langsung ruku, ya, maka meskipun dia katakan saya sedang sholat, maka kita katakan itu bukan sholat yang sah karena tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kaifiyat. Kemudian yang ketiga dalam hal jumlah, ya, sebagian ibadah ada jumlahnya, baik itu jumlah rakaatnya kalau sholat atau jumlah yang dikeluarkan kalau itu zakat, ya. Dan dalam perkara-perkara ibadah ada yang terkadang ditentukan jumlahnya, maka kita komitmen pada jumlah yang telah ditetapkan dan jangan kita menyelisihinya. Kalau dikatakan salat subuh 2 rakaat, maka kita lakukan salat subuh 2 rakaat. Jangan sampai karena semangatnya kemudian mau menambah menjadi 3 rakaat. Itu tidak akan diterima karena menyelisihi Nabi SAW bukan dalam zat ibadahnya, tapi dalam hal jumlahnya. Kemudian yang keempat dalam hal jenisnya.
kita harus mengikuti Nabi dalam hal jenis. Ya, misalnya ibadah kurban, ya, ibadah kurban. Nabi SAW telah menetapkan bahwa kurban itu jenis hewan yang bisa dikurbankan itu hanya pada bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am itu adalah sapi, unta, dan kambing. Maka tidak boleh ada orang yang berkurban dengan ayam. Ya, karena itu menyelisih Nabi dalam hal jenisnya. Ya. Kemudian yang kelima itu dalam hal sebabnya. Ya, sebab kita melakukan suatu ibadah. Puasa secara zat itu adalah ibadah. Tapi apa sebab dia berpuasa? Ya, misalnya sebab dia berpuasa karena dia memasuki bulan Rajab. Maka harus kita cari apakah memasuki bulan Rajab itu sebab khusus untuk kita berpuasa. Kalau tidak ada sebabnya, maka tidak boleh. Ya, atau malam pergantian tahun Hijriyah, ya, dia melakukan ibadah-ibadah yang khusus disebabkan pergantian tahun Hijriyah, maka itu ya harus dicari apakah itu adalah sebab yang syar'i atau tidak. Ketika tidak didapatkan Nabi SAW mengkhususkan hal tersebut, maka kita tidak boleh mengkhususkannya. Kecuali kalau seseorang memang sudah terbiasa melakukan ibadah, ya, dan bertepatan dengan hari itu, maka tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan waktu, ya, waktu. Ya, semisal sholat, ya, sudah ditetapkan waktunya, maka kita harus mengikuti Nabi SAW dalam hal waktunya. Demikian pula misalnya haji, ya, sudah ditetapkan waktu pelaksanaan haji di bulan-bulan tertentu. Ya, maka jangan kita melaksanakan ibadah tersebut di luar waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan tempatnya. Ya, tempatnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada tempat beribadah yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Maka ketika ibadah itu memiliki tempat yang khusus, maka kita kerjakan di tempat itu. Dan jangan kita mengerjakan suatu ibadah di tempat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Misalnya melakukan ibadah di kuburan. Ya, itu adalah secara asal perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Membaca Al-Quran, ya, itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita harus mengikuti Nabi SAW dalam hal tersebut. Bagaimana dengan sholat jenazah di kuburan? Itu ibadah, kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Adapun yang selain daripada itu, maka kita tidak melakukannya sebagai wujud daripada ittiba kita kepada Nabi SAW dan sebagai pengamalan dari firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan rakaizul ibadah, itu pilar-pilar dalam ibadah, motif yang melandasi ibadah yang kita lakukan. Ini juga penting karena berkaitan dengan ibadah hati, di mana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran bahwa ada 3, ya, yang harus menjadi pendorong seseorang beribadah. Pertama, dia beribadah karena cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia beribadah karena takut akan azab dan siksaan Allah. Dan yang ketiga, dia beribadah karena mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ketika seseorang menghadirkan 3 hal ini, maka dia telah beribadah sebelum dia melakukan ibadah secara lahiriah. Misalnya dia mendengarkan azan berkumandang di waktu subuh. Dia bangun karena pertama dia cinta kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat, dan dia tahu salat subuh diperintahkan oleh Allah, dan dia membuktikan cintanya dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia bangun di waktu subuh karena dia takut akan siksaan Allah kalau dia tidak salat subuh. Dia bangun salat subuh karena dia mengharap ganjaran dari Allah. Maka ini potret ibadah yang dituntut di dalam agama Islam. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ibadahnya para nabi dan rasul, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan rasul itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, disertai dengan rasa cemas dan juga rasa berharap. Rasa cemas akan siksaan Allah, rasa takut akan siksaan Allah, dan rasa harap terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada kami.
Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa kami beribadah murni cinta kepada Allah, tidak takut neraka dan tidak mengharap surga. Ini adalah cara beribadah yang menyimpang, ya, karena Nabi tidak seperti itu dan para nabi seluruhnya tidak seperti itu sebagaimana pada ayat yang telah kita sebutkan tadi. Ya, karenanya terakhir saya nukilkan perkataan salaf yang ditulis dalam kitab Aqidatut Tauhid. Dikatakan, man abadallaha bil hub wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena dorongan cinta tanpa ada rasa takut dan harap, maka dia adalah seorang zindiq. Ini bagian dari kekufuran yang nyata, meskipun orangnya tetap mengaku sebagai seorang muslim. Wa man abadahu bir raja wahda fahuwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi oleh mengharap surga tanpa ada rasa takut kepada neraka, maka dia adalah seorang murjiah. Ya, murjiah ini adalah salah satu sekte atau kelompok yang menyimpang, di mana mereka disebabkan oleh rasa berharapnya yang tinggi kepada Allah dan hilangnya rasa takut membuat mereka bermudah-mudah di dalam melakukan kemaksiatan. Wa man abadahu bil khawf wahda fa huwa haruri. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena dilandasi oleh rasa takut belaka, maka dia adalah haruri. Haruri ini adalah nama lain daripada khawarij, ya, di mana mereka memutuskan harapan seseorang dari rahmat Allah, sehingga asal orang berbuat maksiat langsung dihukumi dia masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Asal orang melakukan dosa besar, dia hukumi dia kafir dan dia kekal di neraka. Ini kenapa? Karena mereka tidak memiliki harapan akan ampunan Allah, ya. Nah, yang benar itu adalah waman abadahu bil hubbi wal khaufi war raja fa huwa mu'minun muwahhid. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan rasa takut dan rasa harap, maka dia adalah mukmin yang bertauhid. Ya, dan ini salah satu bentuk penerapan wasatiyah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yaitu umat yang berada pada pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap meremehkan. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.